يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى يا ربي هيئ لنا من أمرنا راشدا واجعل معونتك الحسنى لنا ماددا. يا ربي ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. يا ربي أنت الكريم وقد جهزت يا أملي إلى أيادك وجها سائلا ويدا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم الفاتحة إلى روح مؤلف هذا الكتاب الإمام النووي بأن الله ينفعنا بأسراره وأنواره وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا الحبيب الرحمن بن أحمد السقاف وثم إلى ركاجي محمد شافي هذامي وثم إلى ركاجي سيف الدين نصير وثم إلى ركاجي عبد الشكر رملي وثم إلى ركاجي حسن مرضك وثم إلى ركاجي عبد الله شافي بأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Ta'ala atas nikmat yang Allah masih kurniakan kepada kita. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat hadir duduk di majelis ilmu sambil kita menunggu datangnya waktu Isya. Kita duduk di majelis ilmu ini sambil kita beriktikaf, yang mudah-mudahan i'tikaf kita ini diganjar oleh pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahalanya. Dan mudah-mudahan selama kita berada di majelis ini Allah berikan kepada kita rahmatnya. Dan semoga kita keluar daripada majelis ini dalam keadaan Allah mengampunkan dosa-dosa kita
dan mudah-mudahan apa yang kita dengar, yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Ada sebuah hadis daripada Rasulullah SAW bahwa Rasulullah menceritakan apabila seseorang itu menunggu datangnya waktu isya, dia duduk setelah satu salat menunggu kepada salat yang berikutnya, tidak dalam keadaan berhadas, selama dia menunggu waktu datangnya waktu salat yang berikutnya, orang tersebut berada dalam doa malaikat. Apa doa malaikat kepada orang itu? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Jadi walaupun kita duduk di majlis ini hanya pegang kitab dalam keadaan suci sambil nunggu waktu isya, selama itu rekening kita jalan. Rekening apa? Rekening bahwa Allah mengampunkan dosa-dosa kita lantaran malaikat mendoakan kita selama dalam keadaan ini. Selama kita tidak dalam keadaan berhadas, malaikat minta ampun kepada Allah untuk kita. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia. Alangkah beruntungnya kita yang Allah mudahkan langkah untuk dapat hadir ke majelis-majelis yang seperti ini. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian kitab kita, kitab hadis Arba'in Nawawi. Kita masih berbicara pada hadis yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya, yakni untuk mempermasalahkan perintah dan menyelisihi para nabi mereka. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada minggu yang lalu kita baru membahas bagian pertama daripada hadis ini setelah kita juga membahas tentang biografi Sayyidina Abu Hurairah. Yang kita sudah bahas pada minggu yang lalu adalah bahagian ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang maka tinggalkan olehmu. Ya, itu kita sudah bahas pada minggu yang lalu. Kemudian bahagian yang berikutnya adalah yang berbunyi wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Baik, jamaah sekalian, apa yang Allah perintahkan untuk kita buat, hukumnya itu terbagi kepada dua, ya. Perintah yang bersifat wajib. Yang kedua adalah perintah yang bersifat sunnah. Perintah yang bersifat wajib ini tidak boleh tidak, melainkan kita wajib melaksanakannya. Contohnya apa? Contohnya sholat, contohnya puasa, zakat, amar ma'ruf nahi munkar, menepati janji, kemudian berlaku adil kepada sekalian manusia. Itu semuanya adalah perintah yang bersifat wajib. Adapun perintah sunnah adalah perintah-perintah yang apabila kita tidak melakukannya, kita tidak diberikan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya banyak, salat sunat rawatib, sedekah yang selain daripada zakat, ya. Kemudian apa yang namanya
makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan, azan, iqamat, itu semuanya adalah sunnah. Nah, yang ditujukan oleh Rasulullah dalam hadis ini, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Nah, ini sifat dari perintah, ya. Sifat dari perintah, laksanakan semampu kalian. Kenapa ada perkataan semampu kalian? Karena ada keadaan-keadaan yang apabila orang itu mengalami keadaan tersebut, maka syariat memberikan keringanan kepada mereka untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan kemampuan mereka. Tetapi kewajibannya tidak gugur. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, setiap kita difardukan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Yang sakit, yang sehat, yang tua, yang muda wajib sholat, ya. Tetapi ketika ada orang yang sakit, tidak mampu berdiri, apakah dia diberikan keringanan untuk meninggalkan sholat? Tidak. Apa yang harus dia buat kalau dia tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri? Dia sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak mampu duduk, berbaring dengan cara mengiring ataupun miring ke kanan. Kalau tidak mampu juga berbaring. Kalau tidak mampu juga dengan isyarat. Nah, itu semua adalah keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada perkataan yang ditambahkan pada hadis ini. Fa'tu minhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, laksanakan semampu kalian. Karena ada keadaan-keadaan yang kita tidak dapat melaksanakan kewajiban itu dengan sempurna. Contohnya tadi apa? Salat. Tetapi kewajiban salat gugur atau tidak? Tidak. Kewajiban salat tidak gugur. Kemudian bagi orang yang tidak dapat berpuasa, apakah karena dia sakit, apakah karena dia dalam keadaan musafir, ya, maka orang-orang yang seperti ini diberikan keringanan oleh syariat agama kita, yaitu dengan apa? Dengan tidak berpuasa, ya. Contoh, orang yang bermusafir lebih daripada 2 marhalah, boleh tidak dia tidak berpuasa? Boleh, ya? Boleh. Lalu nanti kalau misalkan sudah habis bulan Ramadan, dia wajib apa? Wajib qadha. Ataupun ada orang yang sakit, ketika masuk bulan Ramadan dia sakit, tidak dapat berpuasa, maka dia wajib tidak berpuasa ketika itu? Tidak, dia tidak wajib berpuasa. Karena apa? Kalau dia paksakan dirinya untuk puasa, maka dia akan bertambah sakit. Maka syariat memberikan kelonggaran kepada orang-orang tersebut, dibolehkan tidak berpuasa. Tetapi nanti setelah habis bulan Ramadan, dia wajib apa? Dia wajib bayar, wajib qadha, dia wajib menggantinya, ya. Nah, makanya sifat daripada perintah itu adalah sesuai dengan kemampuan seseorang, ya. Dari hadis ini lahir satu kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taisir. Setiap kesusahan itu akan menarik kemudahan. Apabila kita kesusahan dalam melaksanakan ketaatan, maka syariat memberikan jalan keluar untuk dapat mengerjakan ketaatan itu semampu kita, ya, begitu. Tetapi kalau kita lihat hadis yang tadi, pada bagian yang pertama, ma nahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Ada tidak perkataan jauhilah semampu kalian? Ada tidak? Enggak ada. Tetapi ketika ketaatan, laksanakan ketaatan semampu kalian. Coba, ada perbedaan antara larangan dengan perintah, ya, antara larangan dengan perintah.
Artinya apa? Artinya yang harus kita prioritaskan adalah meninggalkan larangan yang dilarang oleh agama kita. Itu harus menjadi prioritas dalam hidup. Ya. Kalau kewajiban, sangat luas dan sangat longgar aturannya. Kalau kita tidak mampu melaksanakan satu ketaatan, maka kita berikan kelonggaran oleh syariat agama kita untuk melaksanakan ketaatan itu sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Kemudian berkaitan dengan larangan tadi, tidak ada kelonggaran seperti mana perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita ambil pelajaran bahwa yang harus kita jadikan prioritas adalah meninggalkan larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalam Quran cerita tentang kisah Nabi Allah Adam alaihi salam, perintah pertama yang diberikan Allah kepada Adam itu bersifat apa? Perintahnya bersifat ketaatan ataupun larangan. Perintah pertama kali kepada Adam, larangan ya. Larangan apa? Larangan untuk mendekati pohon, ya kan? Pohon apa namanya? Pohon khuldi. Siapa yang kasih nama pohon khuldi? Siapa yang kasih nama pohon khuldi? Yang kasih nama pohon khuldi itu bukan Allah tetapi iblis. Ya. Allah cuma perintahkan begini kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kalian berdua dekati pohon ini. Ya. Nah, kemudian oleh iblis perintah ini, perintah yang sifatnya larangan, itu dijadikan senjata untuk menggelincirkan Adam. Dia datang kepada Adam, wahai Adam, ketahuilah, kamu tahu tidak kenapa kamu dilarang untuk mendekati pohon ini? Saya tidak tahu. Allah hanya melarang saya dekati pohon ini. Allah tidak ingin engkau menjadi malaikat ataupun engkau kekal abadi di dalam surga ini. Kekal dalam bahasa Arab apa? Khalid, ya kan? Khalid. Maka kata iblis, kamu tahu tidak kenapa kamu dilarang dekati pohon ini? Karena Allah tidak ingin engkau menjadi seperti malaikat, ataupun juga Allah tidak ingin supaya engkau itu kekal di dalam surga. Maka kalau kamu ingin kekal berada di dalam surga ini bersama para malaikat, makan, begitu. Makan. Nah, makanya disebut pohon itu sebagai pohon khuldi, pohon keabadian. Nah, Adam makhluk baru, makhluk yang masih polos, didatangi oleh iblis. Yang iblis ini ketika dia mendatangi Adam, dia berkata, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Adam, saya ini demi Allah betul-betul ingin menasihati kamu. Tuh lihat, Adam, dia adalah makhluk yang tahu betapa tingginya nama Allah. Mana mungkin ada orang, ada makhluk yang menggunakan nama Allah untuk berbohong. Ya, akhirnya Adam, karena dia menginginkan kebaikan yang banyak, termasuk kekal dalam surga, maka dimakan pohon tadi. Dimakan pohon tadi. Apa yang terjadi? Ketika seseorang itu, Adam itu memakan pohon tadi, fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alaihima min waraqil jannah. Terbuka semua pakaian yang menutupi auratnya. Waktu itu belum ada pakaian, ada seperti sejenis cahaya yang menutupi aurat Adam dan Hawa. Nih, dari kisah ini ada pelajaran penting. Pelajarannya apa? Pelajarannya adalah
bahwa meninggalkan larangan itu jauh lebih berat dibandingkan melaksanakan ketaatan. Betul ya? Meninggalkan larangan itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Buktinya apa? Buktinya Adam. Satu-satunya larangan Allah itu pun gagal dipegang oleh Adam. Ya. Makanya jangan kita menganggap diri kita jadi orang baik sudah. Jangan kita merasa diri kita sudah jadi orang baik lantaran kita sering ke masjid, lantaran kita sering duduk di majelis ta'lim, tetapi maksiat dan dosa masih sering kita lakukan. Ya. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka engkau menjadi hamba Allah yang paling baik ibadahnya. Tuh lihat. Maka kalau kita masih suka makan riba, bertransaksi riba, dalam masa yang sama kita sering puasa, kita sering datang ke majelis taklim, jangan mengaku kita jadi orang baik. Kita belum lagi betul-betul bertakwa kepada Allah. Kita rajin baca Quran, tapi masa yang sama kita suka menyakiti orang lain, menghina orang lain, ya, maka jangan lagi kita menganggap diri kita masih jadi orang baik. Masih jauh. Karena meninggalkan larangan itu jauh lebih baik dibandingkan ibadah yang banyak yang kita lakukan. Begitu. Ya. Ada seseorang yang datang kepada Nabi bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan seorang perempuan yang dia rajin puasa sunat, yang dia rajin sholat malam, tu'zi jiranaha bilisaniha, tetapi dia suka menyakiti hati jirannya dengan lisannya?" Yang dilakukan ketaatan yang banyak kepada Allah, tetapi pada masa yang sama dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Hiya min ahlin nar, dia termasuk orang-orang penghuni neraka. Coba lihat. Kemudian ditanya lagi oleh orang ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan fulanah ini, perempuan ini? Dia sholat hanya sholat yang wajib, puasa juga puasa yang wajib, sodakohnya juga sodakoh dengan sedikit keju," kata orang ini. Tetapi dia tidak pernah menyakiti jirannya, tidak pernah menyakiti tetangganya. Apa kata Nabi? Hiya min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Coba lihat. Ibadahnya yang wajib-wajib, tetapi dia tidak suka menyakiti orang lain. Dia tidak suka melanggar larangan Allah. Maka ini akan lebih menyelamatkan orang itu dibandingkan orang yang banyak amal ibadah tetapi larangan juga masih dilakukan. Larangan masih dilakukan, ketaatan juga dia lakukan, maka orang tersebut belum lagi dianggap orang-orang yang betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyiduna Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la ruddu danikin min haramin afdalu min mi'ati alfin tunfaqu fi sabilillah. Kata Abdullah bin Umar, menolak 1/6 dari dirham, menolak 1/6 dari dirham, yang dirham itu berasal dari sumber yang haram, lebih afdal daripada 100.000 dirham yang engkau keluarkan di jalan Allah. Ya. Menolak harta haram walaupun hanya 1/6 dirham itu jauh lebih afdal dibandingkan kita sedekah 100.000 dirham.
Karena kadar meninggalkan larangan itu jauh lebih tinggi, dan orang akan selamat lantaran dia meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya pernah cerita ataupun belum, ya, kisah ini entah. Ya, ini tentang orang yang ahli ibadah, ahli sedekah, ahli puasa. Ketika dia mati, diiringi oleh kawan-kawannya, diiringi oleh teman-teman sepekerjaannya. Kemudian ketika dia dibawa ke kuburan itu, sudah dimakamkan di dalam kubur, kemudian mereka pulang semuanya. Ketika mereka pulang, ada rombongan yang lain yang baru datang. Ini kisahnya viral waktu itu, diceritakan, ya. Ini kisahnya kisah nyata. Ada rombongan yang lain yang datang ke tempat itu, yang rupa-rupanya jenazah yang tadi baru dimakamkan salah tempat. Seharusnya lubangnya bukan di situ, lubangnya yang belah sana dikit. Gitu. Nah, ini yang baru datang kaget, lah kok lubang saya ada yang ngisi. Gitu. Akhirnya minta dipindahin. Yang ini yang keluarga yang sudah kuburkan keluarganya itu yang meninggal, mereka minta jangan dipindahin lagi, sudah dikuburkan, jangan dipindah-pindahin lagi. Dia tetap tidak mau. Dia ingin dikuburkan juga di tempat itu, ya. Si keluarganya ingin dimakamkan di tempat itu juga. Entah apa ya, mungkin di situ tempatnya lebih bagus gitu ya, lebih adem barangkali. Maunya di situ juga. Ya terpaksa, karena itu bukan punya dia, digali lagi. Digali. Makin dalam, makin kuat bau angus. Ya. Makin digali, makin kuat bau angus. Padahal baru beberapa menit yang lalu dikuburkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika dia gali, itu kain kafannya sudah bukan berwarna putih, warnanya apa? Udah gosong, seperti baru dipanggang. Masya Allah, semuanya terkejut, keluarganya nangis. Kenapa orang ini mendapat azab yang begitu nyata? Padahal baru beberapa menit. Nangis, keluarganya nangis, teman-temannya pun pada heran. Padahal orang ini ahli ibadah, rajin ikut kajian, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Tetapi begitu nasibnya. Akhirnya mereka pada batalkan niat untuk menggali kubur itu. Ini yang baru juga nggak jadi dah, nggak usah dikeluarin, ya. Ditutup lagi. Akhirnya mereka cari jawaban, kenapa saudara kita ini jadi seperti ini nasibnya. Akhirnya mereka sampai kepada satu kesimpulan, bahwa orang ini mendapatkan azab yang begitu nyata karena sampai akhir hayatnya dia masih bergelimang dengan riba. Ya. Sampai akhir hayatnya dia masih menjabat sebagai satu kepala cabang di salah satu bank swasta, bank konvensional swasta di Indonesia. Tuh lihat, ahli ibadah, tetapi dalam masa yang sama berani melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasibnya? Siksa, azab. Karena meninggalkan larangan itu jauh lebih menyelamatkan orang dibandingkan melaksanakan ketaatan. Ya, apalagi ini masalah yang Allah mengumumkan perang terhadap orang yang berani makan riba. Contoh ya, ini satu contoh bahwa betapa meninggalkan larangan itu jauh lebih bermanfaat untuk kita dibandingkan melaksanakan ketaatan. Jangan bangga dengan banyaknya sedekah kita, jangan bangga dengan banyaknya ibadah kita kalau kita masih suka bermaksiat. Kita belum selamat. Ya, kita belum selamat. Makanya dalam hadis ini Nabi katakan ketika datang perintah, Nabi katakan apa? Kerjakan semampu kalian. Karena tidak mungkin orang mampu melaksanakan ketaatan dengan sesuai dengan dengan semaksimal mungkin. Ada yang rajin salat sunnahnya, ada yang tidak. Tapi ketika masuk perkara larangan,
Nabi tidak memberikan sedikit pun ruang. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan larangan itu. Fajtanibuh, tinggalkan. Apapun alasannya, kalau itu larangan tinggalkan, jangan ada alasan apapun. Begitu. Nah, ini penting untuk kita renungkan, ya, untuk kita renungkan, lihat diri kita, lihat amalan kita. Kalau masih kita bercampur baur amalan kita antara yang taat dengan maksiat, coba prioritaskan dulu, perbaiki yang maksiat-maksiat yang masih kita suka buat, tinggalkan itu akan lebih bermanfaat untuk kita, ya, berbanding dengan amalan ketaatan yang kita sudah lakukan tadi. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, pada bagian yang terakhir kata Nabi SAW, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Kata Rasulullah, sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya. Bertanya untuk apa? Bertanya untuk mempermasalahkan perintah, ya. Bertanya untuk mempermasalahkan perintah. Siapa yang paling jelas contoh di antara kaum yang dibinasakan Allah itu? Yaitu Bani Israel, di antaranya yang sering diceritakan Allah dalam Quran. Ya, ketika Allah melalui lisan Nabi Allah Musa alaihi salam memerintahkan untuk apa? Untuk menyembelih seekor lembu, sapi. Maka mereka berkata, ketika Allah menyuruh Musa kepada kaumnya, wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk kalian menyembelih seekor binatang, yaitu sapi. Qalu, mereka berkata, atattakhiduna huzwa, hai Musa, apakah kamu memperolok-olokkan kami? Waktu itu ada masalah apa? Ada masalah pembunuhan. Ada seorang yang dibunuh, tidak ketahuan siapa pembunuhnya. Maka untuk mencari siapa pembunuhnya, Allah memerintahkan kepada Musa, kepada kaumnya, sembelih hewan, hewan sapi, ya. Perintah, ada perintah. Kemudian mereka berkata, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mereka berkata, wahai Musa, tanya lagi kepada Tuhan kami, kepada Tuhanmu, terangkan lebih jelas lembu yang mana yang harus kami sembelih, gitu. Ini pertanyaan sebetulnya alasan mereka sebetulnya malas, ya. Tetapi sengaja-ngaja mereka bertanya, coba jelasin lagi, lembu yang bagaimana? Akhirnya qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bikrun awanum baina dzalik. Karena mereka bertanya, dijelaskan oleh Allah, lembu yang harus kalian cari itu lembunya enggak tua enggak muda, gitu. Nah kan susah nyari begitu. Kalau orang ketahuan bisa dilihat KTP-nya. Kalau lembu, kalau sapi mau tahu umurnya dari mana kita tahunya? Kan agak susah ya. Lihat giginya dulu barangkali udah kupak atau belum. Dah dikasih tahu cari lembu yang seperti itu, mereka masih nanya lagi. Kata mereka, qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Coba tanya lagi Tuhan kamu, kalau umurnya yang segitu warnanya kayak apa, gitu. Warnanya kayak apa? Nah, jadi bikin susah, ya. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'u launuha tasurrun nazirin. Dikasih tahu lagi warnanya seperti ini, warnanya merah kekuning-kuningan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menyebabkan Allah boleh murka kepada satu kaum. Karena apa? Karena pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang bersifat mempermasalahkan perintah, ya.
segala pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mempermasalahkan perintah itu akan membuat Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang tersebut. Ya. Zaman sekarang banyak orang yang coba mempertikaikan perintah-perintah yang Allah sudah sebutkan dalam Quran. Di antaranya apa? Di antaranya, kenapa kalau hukum waris yang laki dapat lebih banyak daripada yang perempuan? Coba lihat. Banyak nggak yang begitu? Ya. Nggak adil. Harusnya sama rata gitu. Yang laki satu, yang perempuan satu. Lah kok ini yang paling banyak yang laki? Padahal saya kan yang lebih tua contohnya. Padahal saya kan yang banyak membantu keluarga. Kenapa yang lelaki yang lebih banyak dapat bagiannya? Nggak adil, harus sama rata begitu. Banyak nggak yang kayak begitu sekarang? Padahal hukum tentang faraid itu adalah hukum yang datangnya daripada Allah. Orang sekarang banyak yang mempermasalahkannya. Coba lihat, ketika ada orang yang coba mempermasalahkan hukum-hukum yang sudah Allah perintahkan dalam Quran, maka orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Dia tidak tahu kenapa hikmahnya orang laki dapat bagian lebih banyak dibandingkan orang perempuan, gitu. Ya. Banyak hukum-hukum yang lain yang coba dipertikaikan oleh orang zaman sekarang. Alasannya apa? Alasannya adalah tidak relevan untuk zaman sekarang. Begitu. Maka hindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mencoba mempertikaikan hukum-hukum yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah tentukan itu, sam'an wa ta'atan, laksanakan dan taati segala perintah itu. Maka itu tanda bahwa kita adalah hamba Allah yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Baik, jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Saya berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, silahkan. Ya. Yang ingin bertanya silahkan. Mimi, kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya masalah yang berang tadi, masalah warisan, Ustaz ya. Iya. Saya bagaimana kalau sebagai laki-laki sebelum pembagian warisan artinya sudah mengalah gitu. Artinya mau okelah disamaratakan gitu sebagai laki-laki. Merasa kasihan dengan kakaknya atau perempuan yang merasa seperti banyak menolong keluarga gitu. Itu gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai hukum waris tadi, ada hikmah-hikmah yang kita mungkin belum tahu kenapa orang lelaki itu diberikan jatah lebih banyak dibanding orang perempuan. Di antara yang bisa saya sebutkan, kalau orang perempuan dapat bagian itu duitnya buat siapa? Buat dirinya, ya kan? Buat dirinya sendiri. Orang perempuan ada kewajiban tidak memberikan nafkah? Enggak. Kalau dia punya orang tua, wajib tidak diberikan orang tuanya? Orang perempuan. Orang perempuan. Kalau dia punya suami, wajib tidak dia berikan suami atau anaknya nafkah itu? Perempuan. Hah? Enggak ya. Kalau ingin dia berikan kepada keluarganya, silakan, itu jadi sedekah. Tapi tidak menjadi kewajiban dia untuk memberikan nafkah. Gitu ya. Siapa yang wajib? Yang wajib orang laki. Nah, Allah memberikan bagian laki lebih banyak karena ketika dia pulang ke rumah bawa duit itu bukan untuk dirinya sendiri. Untuk siapa? Untuk orang tuanya yang wajib dia berikan nafkah kalau masih hidup. Untuk anak istrinya, ya. Ini istri udah dapat jatah sendiri, dikasih lagi sama suaminya. Tambah lagi anaknya. Banyak kewajiban-kewajiban yang dipikul oleh si lelaki ini dibandingkan si perempuan.
Ya, makanya orang lelaki punya jatah bagian waris lebih banyak karena kewajiban yang dipikul oleh dia itu juga lebih banyak. Kalau perempuan, kalau dia ingin simpan semuanya untuk dia tidak ada masalah. Tapi lelaki kalau dia ambil bagian itu kemudian dia tidak tunaikan tanggung jawabnya, memberikan nafkah kepada orang-orang yang wajib diberikan nafkah, dia berdosa. Perempuan tidak. Nah, ini yang kadang-kadang orang sekarang kurang memahaminya. Begitu, ya. Tetapi kalau misalkan semuanya sepakat dengan ridho, kebetulan yang perempuan itu lebih miskin, ya, minta maaf, yang perempuan lebih miskin, yang lelaki agak kaya gitu, maka semua sepakat bagi sama rata. Boleh tidak seperti itu? Boleh tidak? Kalau semuanya ridho semuanya. Kalau memang semuanya ridho, tidak ada sedikit pun ganjalan dalam hati, maka itu dibolehkan. Tapi kalau satu saja tidak setuju, maka tidak boleh dibagi secara sama rata. Ya, begitu. Lihat keadaan juga, ya. Lihat keadaan juga. Dan yang paling penting adalah kalau ingin barokah hidup kita, maka ikuti hukum yang Allah sudah tentukan dalam Quran. Itu lebih barokah. Itu lebih barokah, ya. Ada orang yang mencoba menggunakan akalnya dalam membagi hukum ini, malah apa yang terjadi? Semua hartanya habis, tidak ada yang tersisa sedikit pun. Karena apa? Tidak adanya barokah. Dan barokah itu timbul dari ketaatan kita kepada Allah. Ya, gitu Pak. Jelas ya? Oke, ada lagi? Haji Rafiq. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan masalah jual beli, Ustaz. Jual beli itu kan harus tahu barangnya, baru kita transaksi, tahu barangnya. Sedangkan sekarang ini, zaman sekarang ini kan istilahnya banyak yang online. Online itu nggak tahu barangnya. Kalau seandainya kita pesan barang nggak sesuai dengan barang, itu hukumnya apa, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarat jual beli yang sah itu ada ijab qabul, kemudian juga kita melihat barang. Maka kalau kita majhul, barang itu majhul, kita tidak mengetahuinya. Bentuknya kayak apa, rupanya kayak apa, kita tidak pernah melihatnya. Ya, karena mungkin jarak yang jauh. Kemudian transaksi dengan cara online. Boleh tidak atau dilarang oleh agama? Nah, Islam tidak pernah menghalang perkembangan zaman. Ya. Zaman semakin kesini semakin canggih. Jual beli tidak lagi banyak dilakukan dari kedai ke kedai, dari toko ke toko. Orang cukup dari rumahnya, buka handphonenya, dia order barang sampai ke rumah. Ya. Boleh tidak dengan cara seperti itu? Boleh. Dengan syarat. Dengan syarat apa? Dengan syarat bahwa barang yang dipesan itu memang sesuai dengan spesifikasi yang sudah disebutkan oleh si penjual tadi. Dan seandainya barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli dibolehkan untuk meretur barang, mengembalikan barang. Maka itu wajib ada. Jangan sampai jual beli online merugikan salah satu pihak, baik itu penjualnya ataupun pembelinya. Maka jual beli online dibolehkan dengan syarat adanya spesifikasi yang jelas dan juga adanya ketentuan. Seandainya barang itu tidak sesuai dengan spesifikasi, maka boleh dikembalikan. Begitu, ya. Itu dibolehkan, Uji. Ya, itu dibolehkan. Dan platform-platform jual beli online yang sekarang banyak, contohnya Lazada, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, ya. Itu menerapkan sistem seperti itu. Setiap penjual wajib menjelaskan spesifikasi barang. Kemudian ketika duit itu ditransfer oleh pembeli, duitnya belum disampaikan terus kepada penjualnya. Ya, siapa yang megang? Yang megang siapa?
Ya pihak itunya, Lazadanya, Shopee-nya, ya kan. Duit itu dipegang dulu oleh mereka. Nah, ketika si pembeli sudah dapat barang, sudah sesuai dengan permintaan, maka kemudian si pembeli tadi berkata apa? Dia akan klik selesai. Ya, barang sudah diterima, selesai. Ketika dia klik selesai, duit sampai kemana? Si penjual tadi. Ya, kalau misalkan barang tidak sesuai dengan spesifikasi, si pembeli tadi bisa mengkomplain. Nah, nanti duitnya kan masih ada di di operatornya kan. Si penjual ini wajib mengembalikan barang tadi, maka duit itu kalau sudah barangnya sudah diterima baru akan diberikan kepada si penjual. Maka boleh jawabannya seandainya memang barang itu sesuai dengan spesifikasi dan tidak boleh ada yang namanya gharar, ketidakjelasan, dan tidak boleh ada yang namanya tipu menipu dalam penjualan online itu. Ya, diberikan kelonggaran penjualan online seperti itu dengan syarat yang tadi saya sebutkan. Ya. Ada waktu sebentar ya. Menyambung pertanyaan dari Bapak Sopi mengenai hukum warisan. Bukankah lebih baik begini Ustaz, kita menjalankan salah satu hukum Allah dulu, yang lelaki sesuai dengan hukumnya, bagiannya, kemudian yang perempuan pun sesuai dengan bagiannya. Kemudian setelah itu menjalankan hukum Allah, baru yang pihak yang laki-laki ini memberikan kepada saudara perempuannya yang miskin. Bukan itu lebih baik ketimbang tadi yang dijawab oleh Ustaz? Ya. Jadi ini salah satu jalan keluar, ya. Karena kita tetap ingin menerapkan hukum Allah, maka dibagi dulu sesuai dengan hukum faraid. Laki 2, perempuan 1, ya. Nanti kalau sudah dibagi masing-masing, baru misalkan yang laki mau kasih yang perempuan, ya, bagiannya biar sama rata, boleh. Itu juga lebih baik, ya. Jadi dipecahkan dulu sesuai hukum faraid. Nanti yang berikutnya adalah yang bagian lelaki diberikan kepada si perempuan. Jadi niatnya apa jadinya? Sedekah. Ya kan lebih banyak pahalanya. Itu lebih baik sebetulnya. Ya, itu lebih baik. Walaupun cara yang tadi yang saya bilang, yang pertama tadi, kalau misalkan semua ridho bagi sama rata, itu masih dibolehkan. Karena ada ulama yang membolehkan. Tetapi cara yang tadi sebetulnya lebih baik, ya. Yang lelaki akan dapat pahala lebih. Pahala apa? Pahala sedekah. Gitu, ya. Berdasarkan harta yang diberikan kepada saudara yang perempuan, gitu ya. Oke ya? Cukup ya? Baik. Ada lagi? Ada? Ya. Baik, hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Insyaallah minggu depan kita masuk pada hadis yang ke-10, hadis tentang makanan halal. Perintah untuk kita mencari makanan yang halal, ini juga termasuk hadis yang cukup penting. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, dapat hadir lagi pada ta'lim minggu hadapan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warda 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa biha wa 'aliha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin. Faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamalal ikhlasi wal yaqin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.